Salah satu personel Manhattan Transfer itu suaranya itu rendah banget. Pada saat itu Indro mengatakan mencoba menirukan suaranya si pemain yang suaranya rendah itu. Pada saat itu Indro mengatakan, apakah kamu mendengar suara saya? Enggak, karena Indro ngomong, karena saya suaranya too low, terlalu rendah, lebih rendah dari kamu. Semua penonton ger pada saat itu. Hai, saya Amazon Dalimunte. Saya dulu pernah berprofesi sebagai fotografer sekaligus reporter di sebuah harian. Jadi saya punya pengalaman mengenai masalah hak cipta ini memang selalu menjadi persoalan yang tidak pernah selesai pembahasannya. Karena dibutuhkan kesadaran dari semua pihak bahwa menghargai hak cipta itu adalah sebetulnya adalah sesuatu yang mutlak. Apalagi kita berada di industri yang sama, yaitu adalah industri kreatif. Saya mengambil contoh bahwa foto saya ini mungkin pernah heboh sebentar, ya, pernah heboh sebentar karena foto ini digunakan dalam film Warkop DKI Reborn. Sempat saya memperkarakannya dalam kaitan dengan penggunaan foto ini tanpa izin saya sama sekali. Namun ketika itu, bahkan saya boleh bisa memberikan bahwa pada zaman itu kita masih menggunakan negatif atau klise yang saya bisa buktikan. Dan saya berharap sebetulnya bukan nilai materinya, tetapi adalah pengakuan atas foto tersebut. Saya menggunakan jasa pengacara yang menawarkan diri untuk menjadi advokat atau pengacara saya. Dan kita sempat mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Entah mengapa sampai hari ini ternyata kasus ini tidak ada perkembangan berarti. Bahkan saya mendengar dari pihak pengacara kasus ini di SP3-kan, artinya dihentikan. Padahal saya bilang, apa dasar hukumnya untuk menghentikan? Nah itu yang sampai sekarang belum saya terima. Kemungkinan besar memang saya akan maju ke tingkat yang lebih besar lagi, yaitu ke Mabes Polri. Ya, Mabes Polri untuk menangani kasus yang ini. Nah, berkaitan dengan soal itu masalah-masalah hukumnya, ini berkaitan dengan soal bagaimana sih proses saya membuat foto ini. Jadi gini, sehingga saya sekitar tahun 90-an, saya waktu itu ditugaskan meliput konser dari kelompok musik internasional Manhattan Transfer. Beberapa hari sebelum konser, mereka sudah mengadakan press conference di hotel di Bundaran HI, salah satu hotel di Bundaran HI. Nah, beberapa hari kemudian diadakan konser itu, kemudian pada saat itu Warkop DKI yang masih lengkap, Dono Kasino Indro, itu menjadi Master of Ceremony sekaligus mengisi acara lawak lah pada waktu itu. Nah, sekarang kita mempunyai hubungan yang sangat dekat secara personal, maka saya punya kesempatan untuk memotret mereka bertiga. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengkomersialkan foto itu. Tidak ada sedikit pun untuk mengkomersialkan. Kita menganggap bahwa ya pada zaman itu kita memang menganggap bahwa foto itu ya hanya sekedar dokumentasi buat kantor saya juga. Tapi yang tidak terpakai itu menjadi hak ciptanya ada pada diri saya. Jadi di belakang panggung saya berkesempatan memoto mereka bertiga. Bahkan saya diberi kesempatan untuk kalau zaman sekarang itu istilahnya selfie berempat. Welfie, ya, Welfie berempat dengan dengan personil Warkop DKI. Kalau ditanya kenapa hanya saya sendiri yang bisa foto bareng dengan mereka, itu tadi mungkin ada hubungan emosional di antara personil Warkop DKI ketika itu, atau pada zaman itu memang orang atau wartawan itu jarang yang bahasa kasar itu Welfie kayak sekarang. Jarang sekali yang mau kayak begitu, mungkin dianggap maaf, mungkin norak gitu. Mungkin pada saat itu saya dianggap norak juga nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi pada saat itu memang saya menganggap mereka sahabat-sahabat saya, kemudian kita minta foto bareng dan mereka berikan. Kemudian saya kalau tidak salah ingat pada waktu konser itu wartawan itu lebih banyak hadir di press conference-nya ketimbang di acaranya. Jadi waktu di acaranya itu kebetulan tidak banyak wartawan yang datang untuk meliput, sehingga tidak banyak juga yang mengambil foto Warkop DKI. Kalaupun ada yang mengambil foto di Warkop DKI pada saat mereka manggung, bukan di belakang panggung.
Itu kondisinya yang saya ingat ya, karena itu udah hampir 30 tahun yang lalu. Karena saya sendiri sudah berusaha menghubungi hotel yang menyelenggarakan acara itu, mereka sendiri sudah tidak punya filenya, sudah hilang gitu loh. Masih ingat nggak percakapan-percakapan yang terjadi ketika? Oh, sama sekali tidak ingat. Cuma ya percakapan biasa aja gitu bahwa seru ya manggung di acara di acara hotel dengan artis asing gitu loh. Itu aja sih. Mereka tidak pernah minta motret karena kan buat mereka udah sangat terbiasa untuk dipotret oleh wartawan gitu loh. Apalagi pada saat itu kan belum ada HP yang ada kameranya, sangat jarang. Kayak waktu itu saya mungkin masih menggunakan kamera manual dengan film, makanya saya bilang saya masih punya filmnya gitu loh. Jadi kondisinya itu betul-betul spontan lah, boleh dikatakan spontan. Dan saya menjadikan itu sebagai dokumentasi yang sangat berharga gitu loh. Karena kebetulan saya juga banyak mendokumentasikan grup lawak Bagito pada waktu itu sebagai bukan turunannya tapi adalah juniornya daripada Warkop DKI. Bahwa ini peristiwanya udah hampir 30 tahun yang lalu ya, tahun 90-an. Jadi saya juga sudah lupa ingat lah ya. Artinya tapi saya tahu persis bahwa itu adalah konser dari kelompok asing Manhattan Transfer gitu. Salah satu personel Manhattan Transfer itu suaranya itu rendah banget. Pada saat itu Indro mengatakan mencoba menirukan suaranya si pemain yang suaranya rendah itu. Pada saat itu Indro mengatakan, apakah kamu mendengar suara saya? Enggak, karena Indro ngomong, karena saya suaranya too low, terlalu rendah, lebih rendah dari kamu. Semua penonton ger pada saat itu, gitu. Itu yang saya ingat banget lawakannya pada waktu itu dari Mas Indro sendiri. Gitu. Selain Indro di panggung itu ada siapa aja sih? Saya lupa sama sekali. Yang pasti memang penampil utamanya itu adalah Manhattan Transfer. Kemudian selalu pada zaman itu lebih sering adalah dinner ya, dengan penampilan khusus dari kelompok musisi asing. Saya juga bahkan lupa siapa sih promotornya, kalau saya tidak salah sih Buena Produktama, kalau saya tidak salah ingat itu Buena Produktama Peter Basuki, kalau saya tidak salah ingat, mudah-mudahan saya tidak keliru. Oke, setelah kasus kemarin ini hubungan Anda sendiri dengan personel Warkop yang sekarang ini bagaimana? Yang dengan Mas Indro yang saya dengar adalah Mas Indro membantah mati-matian bahwa itu adalah karya saya, bahkan mengatakan bahwa saya sudah pernah memberikan foto itu kepada Warkop sebagai foto resmi. Padahal yang saya berikan itu adalah fisiknya, hanya fisik, bukan hak ciptanya. Karena kan dalam undang-undang bahwa hak cipta itu tetap melekat kepada penciptanya sampai dia mati, gitu loh. Jadi yang saya berikan itu memang fisik. Mas Indro minta cetakin untuk dalam rangka mengisi museum Warkop, karena kebetulan foto ini tidak ada yang memiliki. Ada dua foto yang kebetulan saya yang membuat. Yang satu itu adalah konser karya lagu-lagu almarhum Nahum Situmorang. Pada saat itu saya membuat foto Warkop bertiga bersama dengan trio Hutahuruk, Berlian Hutahuruk, Borno Hutahuruk, sama Tarida Hutahuruk. Jadi saya punya foto itu, bahkan Berlian sendiri meminta foto itu kepada saya sudah berikan, tapi sayang kalau itu tidak ketemu filenya atau negatif filmnya itu tidak ketemu gitu loh. Wah, itu juga salah. Jadi begitulah kedekatan saya dengan para personel Warkop. Jadi waktu konser Nahum itu Warkop DKI sendiri memakai ulos. Si Hutahuruk Sister juga memakai ulos. Jadi saya foto dan di belakang panggung juga itu kejadiannya. Kalau ditanya apakah ada upaya mediasi atau pendekatan secara personal dari VT Falcon kepada saya, karena saya mempercayakannya kepada penasihat hukum atau pengacara, dalam hal ini Pitra Romadoni, saya tidak tahu pendekatannya seperti apa. Sebelumnya memang melalui Odi Mulya sebagai produser Max Picture yang menjadi partner daripada Falcon Pictures, itu menawarkan, udah jangan diperpanjang, saya akan berikan Anda sejumlah nilai uang. Yang menurut saya pada saat itu bukan nilai uangnya itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menghargai karya cipta. Gitu loh. Apalagi seperti saya bilang tadi, ini adalah masalah kreatif.
Dan yang paling penting adalah pengakuan dulu buat saya, bukan soal uangnya tadi, pengakuan, akui dulu itu karya saya. Gitulah. Artinya harusnya ada di credit title atau memberikan keterangan kepada media atau ke mana bahwa betul karya itu adalah milik Amazon Dalimunte, sehingga soal apa namanya materi yang mengiringinya nanti itu sebetulnya menjadi tidak bernilai menurut saya gitu loh. Ketika saya pernah menemukan beberapa kali iklan yang meminta kepada masyarakat apabila mengetahui siapa pencipta lagu ini, itu tolong beritahu kami karena kami ingin menggunakannya untuk iklan tertentu atau untuk produk tertentu. Itu lebih elegan kan gitu loh. Kalau betul-betul tidak tahu siapa penciptanya supaya tidak menerima tuntutan di belakang hari. Harusnya sih seperti itu. Jadi kalau tidak tahu, cobalah cari tahu dulu gitu loh. Jangan langsung ambil gitu. Kalau dia langsung ambil begitu ada yang tuntut dan bisa membuktikannya, ya harus siap juga gitu loh. Atau misalnya saya katakan sekali lagi misalnya, kalau dia menuntut angka yang fantastis, ya mau tidak mau harus bertempur di pengadilan, harus bertempur gitu, terutama di pengadilan tata niaga sebetulnya, karena ini menyangkut niaga gitu loh. Jadi terutama sekali kalau karya itu udah didaftarkan, didaftarkan itu lebih kuat lagi sebetulnya. Jadi kita berharap sih sebetulnya kalau teman-teman fotografer kalau punya karya-karya yang lama segera daftarkan ke ke Departemen Kehakiman bidang hak cipta supaya hak karya itu terlindungi gitu loh. Ya, wawancara seperti tadi akan Anda temui segera di Famos TV. Sesuatu yang membuat orang menjadi terkenal atau menjadi tidak terkenal. Saksikan terus Famos TV.